pelajari mencari faktor integrasi ya. Faktor integrasi itu suatu fungsi yang kalau dikalikan ke persamaan diferensial yang tidak eksak nanti akan berubah menjadi persamaan diferensial eksak sehingga bisa diselesaikan dengan cara jadi eksak. Nah, kemudian yang kita akan pelajari hari ini adalah PD linear tingkat 1 ya. Jadi kalau dicek ternyata variabelnya tidak bisa dipisahkan, kemudian dicek juga ternyata bukan PD eksak, kemudian mau diarahkan ke variabel terpisah dan diarahkan ke PD eksak ya, itu juga kesulitan ya. Kita bisa melalui satu cara lagi yaitu PD linear ya. Jadi kalau dia merupakan PD linear, cara menyelesaikannya nanti kita bisa pelajari hari ini ya. Kemudian kalau misalnya bukan PD linear juga ya, itu kemungkinan juga bisa diarahkan ke PD linear dengan eh, transformasi ya. Seperti kalau mengarah ke persamaan diferensial variabel terpisah ya, itu kan transformasi ya dengan memisalkan nanti variabelnya berubah ya, kemudian diselesaikan hasilnya dikembalikan ke variabel awal ya. Kalau beda eksak itu variabelnya tetap nggak berubah ya, sehingga penyelesaiannya ya langsung merupakan penyelesaian yang PD awalnya juga ya. Jadi meskipun PD ini tadi tidak eksak, kemudian dikalikan faktor integrasi, kemudian diselesaikan, itu penyelesaiannya juga sama dengan penyelesaian PD yang tadinya tidak eksak ya. Jadi tidak perlu dikembalikan variabelnya karena kan variabelnya memang tidak berubah. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan boleh ya. Yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya ya. Jadi kita pertemuan ke-5 ini adalah PD linear tingkat 1 ya. Kemudian pertemuan ke-6 nanti kalau tidak linear transformasinya bagaimana ya. Kemudian pertemuan ke-7 itu PD tingkat 1 pangkatnya lebih dari 1 ya. Tingkatnya tingkat 1, jadi hanya ada turunan pertama saja, tetapi pangkatnya bisa sampai pangkat N ya, lebih dari 1. Jadi bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya ya. Jadi pertemuan ke-7 itu materi terakhir untuk setengah semester awal ya. Nanti setengah semester berikutnya PD linear tingkat N, kemudian ada PD sistem persamaan diferensial, kemudian ada aplikasi dari persamaan diferensial, yaitu yang setelah UTS nanti. Jadi PD yang PD linear tingkat N itu juga ada yang variabelnya apa namanya, ada yang homogen dan non homogen ya. Kemudian ada yang koefisiennya itu konstan, ada juga koefisiennya variabel. Nah, untuk yang koefisiennya variabel itu ada bentuk yang mudah kita pelajari, itu ada PD eh, Cauchy dan PD Legendre ya. Kemudian nanti untuk yang tidak teratur itu hanya dipelajari sampai tingkat 2 saja ya, PD linear tingkat 2 ya. Karena kalau tingkatnya lebih dari 2 sulit ya untuk yang bentuk-bentuk yang memang tidak terpola ya. Variabelnya tidak terpola ya. Oke, tidak ada pertanyaan.
Sepertinya tidak, Pak. Ya, saya buka di PPT pertemuan kelima ya, kecil linear. PPT linear ini lebih mudah ya kelihatannya ya, karena bentuknya teratur, kemudian penyelesaiannya juga kita bisa bisa menggunakan uh, rumus ya, sebetulnya ya, bukan rumus tapi arahnya gampang kita pelajari. Nah, jadi ini PD linear tingkatnya tingkat satu ya, karena memang yang kita pelajari baru sampai yang tingkat satu ya. Jadi bentuknya seperti apa nanti kita lihat, kemudian bagaimana menyelesaikannya ya. Jadi ini tujuannya hanya dua ini ya, jadi bisa paham dengan bentuk PD linear tingkat satu, kemudian bisa menyelesaikan PD bentuk linear PD tingkat satu ya. Jadi bentuk umum dari PD linear tingkat satu itu sederhana ya, seperti ini. dx ditambah px y sama dengan qx ya. Jadi ini variabel bebasnya x, variabel terikatnya x y ya. Variabel bebasnya x, variabel terikatnya y. Nah, jadi penyelesaiannya mudah ya kita lakukan dengan langsung yang menggunakan aturan ini ya. Pak, Y maaf Pak, kali, oh belum share belum screen bisa ya. screen. Iya Pak. Oh ya ya ya. Ya, sudah kelihatannya. Jadi ini bentuk umumnya, ini variabel terikatnya Y, variabel bebasnya X ya. Tapi sebetulnya bisa kita balik ya. Dx, dy ditambah pyx sama dengan qy. Jadi boleh variabelnya dibalik ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini penyelesaiannya seperti ini. Y pangkat integral px dx ya, ini disebut biasanya faktor integrasi ya. Jadi ini sama ya, ini ya. Jadi ini sama ya. Si x dx ditambah c. Jadi langsung kita integralkan di sini. Kalau sudah bisa terintegralkan sudah selesai ya. Nah, kalau bentuknya dibalik seperti ini, yang variabel bebasnya y, variabel terikatnya y, ya berarti penyelesaiannya mirip dengan ini tadi ya. Jadi x kali e pangkat integral py dy sama dengan integral e pangkat integral py dy ky dy ditambah c ya. Jadi sama cuma ditukar aja variabel x dan y-nya. Jadi nanti kalau diubah ke bentuk
dx plus px sama dengan gx itu tidak cocok atau tidak bisa, ya coba dibalik. Dx dy apakah bisa membentuk bentuk umum dari PD linear ini, ya. Kalau bisa, ya langsung akan dengan rumus itu. Nah, ini yang bentuk dua tadi, ya. Contoh ya, ini px-nya kan 2x, ya. Jadi yang ini kita anggap sebagai px, yang ini sebagai vx-nya. Ya, jadi px-nya ini tadi px dx, ya. Kemudian gx-nya ini, ya. Ya, setelah diintegralkan, kan integral 2x dx kan e kuadrat, ya. Jadi menjadi e pangkat e kuadrat. Nah, ini e pangkat kuadrat, di sini 4x, ya. Ini kan kalau u-nya itu x kuadrat, du-nya 2x dx. Nah, ini kan 4x dx. 4x dx itu 2 du. Nah, jadi ini 4x dx, ya. Jadi ini diganti dengan du, ya, di sini. 2 kali du. Ya, jadi 2-nya keluar ke depan di sini. Nah, jadi kan 2 kali 2x yang dibutuhkan adalah 2x-nya. 2x dx. Nah, jadi 2 integral e pangkat u du kan, ya. Jadi e pangkat u, u-nya adalah e kuadrat, ya. Kemudian dikalikan dengan e pangkat min e kuadrat supaya yang di depannya ini y saja. Sehingga ini hilang, c-nya ada e pangkat min e kuadrat. Nah, c itu kalau dikalikan konstanta, dia nggak usah berubah, tetap c saja. Karena konstanta sembarang dikalikan dengan 2, ya tetap sembarang. Dikalikan 10 juga tetap sembarang. Dibagi dengan 5 juga nilainya tetap sembarang. Jadi tetap C. Tapi kalau dikalikan yang ada parabelnya, ya kita harus tulis, ya. Itu C kali E pangkat min E kuadrat. Nah, jadi penyelesaian umum yang kita peroleh itu. Jadi cukup mudah, ya. Contoh kedua, ya, jadi dari bentuk yang pertama di atas, itu diubah dulu bentuknya, ya, biar saya edit dulu, ya. Ya, jadi bentuknya masih belum masuk ke bentuk umum, ya. Jadi bentuk umumnya kan seperti ini dx. Nah, ini px-nya, yang ini qx-nya, ya. Nah, kemudian masuk ke sini, ya. Nah, ini juga, ya. Kemudian yang ini masuknya ke sini, ya. Ya, setelah diintegralkan itu menjadi pangkat ln, ya, seperlen. Berarti kalau E pangkat min ln X min 2 artinya sama dengan E pangkat ln seper X min 2, ya. Sehingga ini menjadi seper X min 2. Jadi yang ini kan ini bisa ditulis menjadi ln seper X min 2, ya. Ya, sehingga E pangkat ln seper X min 2, ya, seper X min 2 hasil. Yang ini seper X min 2 dengan ini dicoret, ya. Nah, jadi tinggal integral 2 dx saja. Nah, ini sederhana bentuknya, tinggal kita integralkan, hasil akhirnya dikalikan dengan X min 2, ya. Ya, jadi ini hasilnya. Bisa dipahami, yang PD linear cukup mudah, ya, menyelesaikannya. Nah, ini contoh yang ketiga, ini kalau diubah ke dy dx nggak cocok, ya. Diubah ke dy dx nggak cocok, tapi bisa diubahnya ke
DXDY ya. Jadi ini menjadi PY, yang ini adalah QY. Nah, ini cocok sebagai PD linear, di mana variabel bebasnya Y, variabel terikatnya X ya. Jadi dibalik ya. Nah, penyelesaiannya ya sama ya. Rumusnya kan jadi PY-nya ini masuk di sini juga. Kemudian yang ini masuknya di sini ya. Nah, tinggal ditekankan. Jadi pangkat len berarti menjadi len Y saja. Ya, ya len double len ya. Ini pangkat ini menjadi len saja ya. Nah, kemudian diintegralkan ini, kalau ini len Y, ini seperti Y dy ini satu kesatuan ya, menjadi turunan dari len Y, itu seperti Y dy dt dari len Y. Nah, sehingga ini menjadi, kalau len Y-nya itu U, menjadi integral U du ya. Nah, integral U du adalah setengah U kuadrat ya, setengah U kuadrat, U-nya adalah len Y. Ya, kemudian dikalikan dengan atau dibagi dengan len Y ya. Jadi ini pangkat 2 menjadi pangkat 1 ya. Tambah C ya. Ini jadi seperti ini, paling bawah itu kenapa itu? Ya, paling bawah ini ada salah ya. Harusnya X sama dengan. Jadi X sama dengan, kan dibagi len Y. Setengah len Y itu menjadi X sama dengan setengah jadi setengah len Y plus C kali, atau C dibagi ya. C dibagi len Y. Jadi ini C. Ya, hasilnya seperti itu ya. Ya, jadi dipahami ya. Ini contoh. Ya, jadi cuma sedikit ya materinya di bagi linear. Harusnya bisa digabung sama transformasi ke PD linear ya, jadi satu pertemuannya. Ya, silahkan dicoba ini untuk latihan, ada 4 ya, 4 soal. Jadi nomor Pak Tri, 1 mau tanya ya, Pak, iya, yang tadi yang di slide sebelumnya itu yang C dibagi lennya tetap tulis itu apa C dong? Enggak apa. dibagi ya, dibagi lagi. Jadi C itu kalau dikalikan atau dibagi dengan bilangan bilangan konstanta ya, itu tetap ya. Tapi kalau dibagi dengan ada variabel atau dikalikan variabel ya harus ditulis ya. Oke Pak, Jadi makasih Pak. yang sebelumnya juga seperti ini kan C kali X min 2 ya. Jadi ditulis X min 2-nya.
Ini C kali E pangkat min E kuadrat ya. Karena ada variabelnya ya. Jadi itu ditulis ya. Ya oke silahkan dicoba. Yang nomor satu pasti gampang. Nomor dua ya perlu pemikiran ya. Itu ada arcus tangan. Turunan dari arcus tangan itu adalah ini itu arcus tangan Y ya. Turunannya adalah 1/1 plus Y kuadrat DY ya. Jadi cocok dengan ada bentuk 1/Y kuadrat ya. Jadi diubah dulu bentuknya. Kalau nomor dua berarti DXDY ya. Itu. Nomor tiga, ya silahkan dicoba ya nomor tiganya apakah DYDX atau DXDY. Nomor empat juga ya. Jadi belum kelihatan apakah pakai DYDX atau DXDY. Jadi variabel bebasnya yang mana itu ya harus kita coba ya. Kalau dia ambil misalnya variabel bebasnya X, ternyata kok nggak bisa membentuk bentuk umum dari PD linear ya coba dibalik variabel bebasnya Y apakah juga bisa atau enggak ya kalau nggak bisa ya memang bukan PD linear ya. Oke silahkan dicoba kita tunggu ya. Saya tinggal ke toilet dulu ya silahkan nanti kalau sudah ada silahkan boleh share screen ya yang ini berarti saya tutup aja screen saya ya supaya nanti bisa ada yang bisa share screen bisa langsung nih. Sudah ini soalnya boleh di screenshot dulu. Oke, kalau sudah saya tutup share screen-nya. Oke, saya izin ke toilet dulu.
Pak, saya mau coba share screen yang nomor satu, Pak. Ya, silakan. Oke. Baik, sini saya izin menjelaskan ya, Pak. Iya, Ya, jadi soalnya tuh nomor satu, bentuk PD-nya tuh D per DX plus Y sama dengan 2 ditambah 2X. Nah, kan kalau ini tuh, kalau kita lihat bentuknya itu bentuk PD linear yang D per DX plus PXY sama dengan QX. Di mana PX-nya itu sama dengan satu, terus QX-nya itu 2 ditambah 2X. Nah, terus berarti kita menggunakan penyelesaian yang YE pangkat integral dari PX dx sama dengan integral dari E pangkat integral PX dx dikali QX dx plus C. Nah, kita substitusi aja. Berarti di sini YE pangkat 1 dx sama dengan integral dari E pangkat 1 dx dikali 2 plus 2x dx plus C. Integral 1 dx itu X, maka jadi YE pangkat X sama dengan integral dari E pangkat X dikali 2 ditambah 2X dx plus C. Terus di sini dikali dulu. Jadi integral 2 E pangkat X dx ditambah integral 2X dikali E pangkat X dx plus C. Integral dari 2 E pangkat X itu kan 2 E pangkat X. Nah, terus untuk yang sebelah kanan ini X E pangkat X itu kita selesain pakai integral parsial. Yang di rumusnya itu integral U dv sama dengan UV min integral V du, di mana U-nya itu X, maka du-nya dx, terus dv-nya itu E pangkat X dx, V-nya E pangkat X. Nah, tinggal kita substitusi saja ke rumus integral parsial, maka didapat hasil integral dari X E pangkat X itu E pangkat X dikali X min 1. Terus kita balik lagi ke soalnya, maka didapat Y E pangkat X sama dengan 2 E pangkat X ditambah 2 E pangkat X dikali X min 1 plus C. Nah, terus kita buat jadi Y sama dengan, maka persamaan yang di kanan nih dibagi E pangkat X semua. Jadi 2 ditambah 2 dikali X min 1 plus C per E pangkat X. Maka didapat 2 ditambah 2X min 2 ditambah C per E pangkat X ya. Terus maka si layar itu ya sama dengan 2-nya habis, maka jadi 2X plus yang per E pangkat X bisa kita ubah jadi C dikali E pangkat minus X. Maka udah betul, Pak. ya, sudah betul ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, jadi di sini tadi muncul pengintegralan parsial ya. Jadi teknik pengintegralan harus sudah paham semua ya, sehingga prosesnya bisa langsung benar ya. Jadi integral X E pangkat X dx ya, parsial jadi boleh ditulis integral X D dari E pangkat X atau integral U dv ya. Jadi U-nya X, B-nya E pangkat X ya. Jadi hasilnya adalah X kali E pangkat X dikurangi integral E pangkat X dx ya. Jadi menjadi E pangkat X min 1 ya. Tapi di situ tadi kan ada 2 kali ya. Jadi 2 E pangkat X min 2. Nah, yang di depan tadi ada eh, yang di depan tadi E pangkat X ya. Jadi itu 2 E pangkat X ya. Nah, jadi kalau tadi dikalikan E pangkat min X, jadi menjadi ada 2 ditambah 2X plus min 2 ya. Jadi ada 2 dikurangi 2 hilang. Jadi habisnya tinggal 2X tadi. Ya, oke. Sudah 1 terjawab, tinggal 4 lagi silahkan.
Saya mau coba nomor 2, Pak. Ya. Iya, silakan. Udah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Eh, Jadi soal nomor 2 itu tadi ada 1 tambah Y kuadrat DX sama dengan arctan Y dikurang X DY. Ini saya coba DX per DY. Jadi DY-nya yang dipindah ruas ke sebelah kiri jadi pembagian jadi DX per DY dikali 1 tambah Y kuadrat sama dengan arctan Y dikurang X. Lalu kedua ruas dibagi 1 tambah Y kuadrat jadi yang di sebelah kiri habis, sebelah kanan dibagi 1 tambah Y kuadrat. Setelah itu karena ini atasnya pengurangan atau penjumlahan jadi bisa dipisah. Jadi dx per dy sama dengan arctan y per 1 tambah y kuadrat dikurang x per 1 tambah y kuadrat. Lalu yang x per 1 tambah y kuadrat di eh pindah ke sebelah kiri ya, jadi ditambah dua-duanya. Jadinya dx per dy tambah 1 per 1 tambah y kuadrat kali x. Supaya nanti kita punya yang kebentuk umum yang kedua ya, yang dx per dy tambah PY dikali X sama dengan QY. Jadi ini udah bentuk umum yang kedua. Jadi bisa langsung ke penyelesaiannya aja, yaitu X dikali E pangkat integral dari PY atau 1 per 1 tambah Y kuadrat DY sama dengan integral dari E pangkat integral PY 1 per 1 tambah Y kuadrat DY dikali QY DY, yaitu arctan Y per 1 tambah Y kuadrat. Nah, kalau integral dari 1 per 1 tambah Y kuadrat D itu kan arctan Y. Jadi ini yang integral 1 per 1 tambah Y kuadratnya jadi arctan Y. Jadi X kali E pangkat arctan Y sama dengan integral E pangkat arctan Y dikali arctan Y D per 1 tambah Y kuadrat D. Nah, ini saya kerjain integral yang sebelah kanan. Itu saya misalin dulu arctan Y-nya itu jadi T. Berarti turunan dari T-nya itu jadinya 1 per 1 tambah Y kuadrat DY. Otomatis berarti E pangkat arctan Y jadi E pangkat T dikali arctan Y itu T, DT-nya itu karena DY 1/1 tambah Y kuadrat dikali DY itu kan DT ya. Jadinya di sini langsung ganti jadi DT. Berarti integral dari E pangkat T dikali T DT itu hasilnya T-1 E pangkat T. Berarti balikin lagi, karena tadi T-nya arctan Y, jadinya hasilnya arctan Y dikurang 1 dikali E pangkat arctan Y plus C. Oke, langsung gabungin sama yang ruas sebelah kiri. Jadinya X dikali E pangkat arctan Y sama dengan arctan Y dikurang 1 dikali E pangkat arctan Y plus C. Semua ruas dibagi E pangkat arctan Y, jadinya X sama dengan arctan Y min 1 plus C per E pangkat arctan Y. Udah betul belum, Pak? Iya, sudah betul kan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, ya jadi kelihatannya sulit, tapi sebetulnya eh, mudah ya kalau dimisalkan cocok gitu ya. Meskipun sulit, tapi dengan pemisalan tadi ya, kalau tadi arkas tangan Y itu T, ya itu lebih sederhana ya. Jadi
variabelnya jadi bisa kita integralkan dengan mudah ya. Ya, jadi sudah 2 ya, masih 3 lagi, silakan. Pas ya mau nomor 3, Pak. Iya, silakan. Baik, sebentar. Jadi cocoknya apakah variabel bebasnya Y atau variabel bebasnya X ya? Bang, lu ikut gak? Ini media lu bang. Gue lagi Zoom. Males. Sabar sampai jam 12 doang. Kan ntar juga lu make juga sampai malam. Malam gue pinjam. Apaan, Rat? Saya izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Ini nomor 3, YDX ditambah XY plus X min 3Y DY sama dengan 0. Ini nanti setelah kita susun akan dapat bentuk PD linear itu tuh pakai DX per DY ditambah Y plus 1 per YX sama dengan 3. Berarti kan sebagai PX, berarti kan ini bentuknya yang variabelnya itu X dan DY per DX per DY terbalik. Yang berarti ini bentuk kedua, bentuk umum kedua. Berarti dia linear itu yang X dan DX per DY. Nah, berarti ini ada Y plus 1 per YX sama dengan 3, berarti X-nya pangkat integral dari 1 plus 1 per Y. Itu yang Y plus 1 per Y ini kan bisa kita, bisa kita selesaikan dulu jadi 1 ditambah 1 per Y gitu. Nah, jadi bisa dikeluarkan gitu ya, bisa diintegralkan dulu jadinya Y plus ln Y sama dengan, nah ini kan pangkat nilai yang sama ya. Jadi integral dari 1 plus 1 per Y dy juga. Jadi dia nilainya jadi pangkat Y plus ln Y. Terus 3 dy plus C. Nah, X kan ini kalau kita hasilkan pangkat Y plus ln Y kan bisa dipecah ya, jadi pangkat Y dikali sama pangkat ln Y gitu. Ini ke sini. Nah, berarti kan karena pangkat Y itu tetap dan pangkat ln Y kan bisa di bisa direduksi, ada pangkatnya gitu jadi Y. Nah, Y jadinya Y pangkat EY sama dengan integral dari yang sebelah kanan juga sama, bisa kita rubah menjadi Y pangkat EY terus dikali 3 jadi 3Y pangkat EY DY plus C. Kemudian kan X Y pangkat Y sama dengan 3-nya kan bisa dikeluarin ya karena kan dia sebagai konstanta. Terus jadi kita fokus pada integral dari Y pangkat EY. Y pangkat EY. Sorry, Y EY. Y pangkat Y DY plus C. Caranya pakai integral parsial juga. Jadi integral Y pangkat Y DY sama dengan itu UV min integral dari V DU. Jadi kita declare dulu di sebelah kanan, di sini ada
U-nya itu saya anggap sebagai Y, dan DU-nya berarti DY, DV-nya itu E pangkat Y DY, V-nya berarti E pangkat Y. Berarti kita substitusi apa yang kita dapat dari parsial tadi. U-nya itu sebagai Y, V-nya itu E pangkat Y, dikurang sama integral dari V DU. V-nya itu kan tadi E pangkat Y, terus DU itu kan tadi sama dengan DY. Jadi kalau kita hasilkan jadi Y pangkat EY kan, karena kan integral dari E pangkat Y kan tetap ya. Jadi minus E pangkat Y sama dengan, berarti bisa kita faktorkan atau kita keluarkan E pangkat Y-nya. Jadi E pangkat Y dikali sama Y min 1. Kemudian kita balik lagi ke fokus yang awal tadi, yang X pangkat Y dikali Y E pangkat E sama dengan 3 dikali EY dikali Y min 1 ditambah C. Jadi kan kalau 3 Y kita masukin ke dalam, kita kalikan jadinya 3 EY dikali Y min 1 plus C. Nah, kan kita bisa mau jadi X sama dengan buat penyelesaian umumnya. Jadi kita pindahkan Y pangkat EY-nya. Jadi ke sebelah kanan, karena kan itu sebagai penyebut ya kan. Kalau penyebutnya berarti dia eh, punya dia kedua-duanya gitu. Jadi ada 3 E pangkat Y dikali Y min 1 ditambah E per Y pangkat EY ditambah C pangkat Y pangkat EY. Terus bisa kita apa ya? Bisa kita ya habiskan gitu pangkat Y-nya, jadi yang sebelah kiri jadi 3, jadi nanti hasilnya X sama dengan 3 dikali Y pangkat min 1, sorry, 3 dikali Y min 1 per Y ditambah C per Y pangkat EY. Ini pangkatnya gitu. Gitu Pak, benar nggak Pak? Iya, sudah betul. Siap. Ya, Terima jadi kasih banyak Pak. yang ini juga parabol bebasnya Y ya, jadi parabol berikannya X ya. Iya Pak, betul. Izin stop share Pak. Ya, silakan. Ya, nanti hasilnya juga di linknya diposting di forum ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat juga kalau memang belum paham ya. Masih dua lagi.
Ya tinggal satu ya ternyata tadi cuma 4 ya soalnya bukan 5 ya. Ya tinggal nomor 4 saja silakan. Jadi ini juga kelihatannya rumit tapi sebetulnya nanti kalau diintegralkan bentuknya jadi sederhana ya. Jadi jangan takut melihat bentuk awalnya ya kelihatan rumit ya, tetapi setelah nanti dibentuk jadi linearnya ternyata bentuknya bisa sederhana ya. Karena kan di trigonometri kan banyak kesamaan ya sehingga bisa bisa berubah jadi sederhana.
Benar nomor 4? Nomor 4 juga variabel bebasnya ya. Ambil bentuk trigonometri yang akan diintegralkan. Nah, disederhanakan dulu ya.
Ya. Mau maju. Nah, oke, dia mau panjang lagi ya. Ini udah. Iya, Pak. Udah belum nih? Pertanyaan udah kan? Iya, udah. Saya udah minum gratis. Oke. Ya. Ya. Nomor 4, silakan. Jadi nomor 4 itu dibuat DXDY ya. DXDY ditambah X kali ya. Itu berarti kan yang min X secant plus tangan itu kan dipindah ke kiri ya. Jadi menjadi plus ya. Jadi X kali secant Y plus tangan Y dibagi dengan 1% Y ya. Nah, itu disederhanakan dulu bentuk itu ya. Jadi secant itu berarti cos ya. Ditambah sin X
sin Y per cos Y dibagi 1 plus sin Y. Nah, yang pembilangnya kan 1 plus sin Y dibagi cos Y dibagi 1 plus sin Y. Nah, jadi 1 plus sin Y-nya kan hilang ya. Jadi seper cos Y. Cos Y itu sama dengan sekan Y. Jadi X kali sekan Y ketiknya ya. Jadi PX-nya sekan Y, GX-nya 2Y cos Y dibagi 1 plus sin Y. Nah, jadi integral PX, integral PJ DJ itu kan integral sekan ya. Sekan itu apa? Ln integral sekan itu ln sekan plus tangen. Jadi pangkat ln sekan plus tangen ya menjadi sekan plus tangen. Jadi sekan plus tangen tadi bisa menjadi 1 plus sin Y dibagi cos Y. Nah, nanti ruas kanannya menjadi 2Y cos Y per 1 plus sin Y dikalikan ada 1 plus sin Y per cos Y ya. Jadi bisa coret ya. Jadi sederhana bentuknya integralnya. Oke, silahkan dicoba aja, ini nggak sulit ya. Integralnya kan nanti tinggal integral 2Y saja ditambah C. Yang sebelah kiri X kali sekan Y. Tadi E pangkat ln sekan jadi sekan plus tangan. Sekan Y plus tangan Y. Ya, siapa mau tampilkan? Jadi yang soal 4 ini itu ya
kalau dilihat ya sepintas ya, sulit ya. Jadi kalau ujian, kalau udah lihat seperti itu sudah down dulu ya. Padahal sebetulnya kalau kita coba kerjakan, di situ akan muncul bentuk-bentuk yang bisa disederhanakan. Integralnya jadi integral yang sederhana. Jadi jangan melihat tampilan awal ya, tapi harus ya, dicoba kerjakan ya. Kadang-kadang malah justru tampilan awalnya bagus, ternyata setelah diintegralkan nanti penyelesaiannya integralnya sulit ya, bisa terjadi. Tapi kalau yang bentuk nomor 4 ini tampilannya sepertinya rumit, tapi nanti integralnya akan sederhana. Tugas individunya ada 2 soal ya. Untuk yang di forum diskusi, jadi yang ini tadi ada 4 soal tadi, silahkan di upload juga ya. Jadi linknya di upload di forum diskusi ya. Jadi sebelum saya lihat yang di forum diskusi ada soalnya apakah sama dengan soal yang ada di PPT atau berbeda. Kalau sama ya tinggal upload saja ya. Kalau berbeda juga yang ini tadi sudah dikerjakan itu diupload, dan soal yang ada di forum diskusi juga silahkan diupload juga ya. Coba saya cek di bahan diskusi apakah soalnya sama. Iya sama, itu tadi soal dari bahan diskusi ya, yang ditampilkan di PPT tadi. Jadi tinggal nanti upload ya. Masih kurang 1 soal saja yang nomor 4, silahkan. Ayo jangan lama-lama. Jadi 1 soal lagi selesai, terus tinggal nanti diupload saja di forum diskusi.
Pak, saya coba yang berempat, Pak. Iya, silahkan. Bentar, Pak. Izin share screen ya, Pak? Iya, silahkan. Baik, izin jelaskan, Pak. Tadi di sini ada soal 1 plus sin Y dx sama dengan 2Y cos Y min X dikali sekan Y plus tan Y dy. Nah, ini kalau kita reduksi di atas, nanti ya dapat PD linearnya itu dx per dy. Tadi kan Bapak sebenarnya udah mention gitu ya. Jadi, dapat clue-nya dari tadi Bapak pas jelasin. Jadi, dx per dy ditambah sekan Yx sama dengan 2Y cos Y per 1 plus sin Y. Berarti pakai format yang variabel eh, apa tadi saya lupa, variabel yang linearnya itu yang x dan yang linear itu variabel x dan dx per dy. Nah, berarti pakai x pangkat integral dari sekan y dy sama dengan integral pangkat integral dari sekan y dy 2y dikali cos y per 1 plus sin y dy plus c. Kan integral dari sekan y dy itu ln
sekan Y plus tan Y. Begitupun yang kanan berarti sama ln sekan Y plus tan Y. Nah, berarti kan karena dia Euler Pocket ln, berarti kita bisa taruh fungsinya di bawah gitu ya. Bisa kita taruh fungsinya di bawah. Nah, berarti nanti jadinya X dikali sekan Y plus tan Y sama dengan integral dari sekan Y plus tan Y dikali 2Y dikali cos Y per 1 plus sin Y dy plus C. Nah, kan tadi sebenarnya saya bingung di sininya buat integral yang kanan ternyata, tapi bisa kita reduksi yaitu sekan Y plus tan Y bisa kita rubah jadi identitas trigonometri. Sekan Y itu kan super cos dan tan Y itu kan sin per cos. Nah, kalau kita gabungkan jadinya 1 plus sin Y per cos Y. Berarti kalau kita balikin lagi ke bentuk awalnya tadi yang X dikali sekan Y plus tan Y sama dengan integral dari 1 plus sin Y dikali, kan tadi udah kita ganti ya sekan Y plus tan Y jadi 1 plus sin Y per cos Y dikali 2Y dikali cos Y per 1 plus sin Y. Nah, ternyata kan bisa kita hilangkan 1 plus sin Y-nya sama 1 plus sin Y bisa kita coret. Terus yang cos Y dan cos Y juga. Berarti nanti sisanya integralnya tinggal 2Y dy. Nah, integral dari 2Y dy kan sama dengan Y kuadrat. Berarti kita dapat nilai persamaan penyelesaian umumnya X sama dengan Y kuadrat plus C, tinggal kita bagi kedua ruas pakai sekan Y plus tan Y, jadi Y kuadrat plus C per sekan Y plus tan Y. Bener gak, Pak? Ya, sudah betul. Cuma mungkin yang penyebutnya sekan Y plus tan Y ditulis aja seperti tadi ya. Jadi 1 plus sin Y dibagi cos Y ya. Jadi nanti kan di bawah berarti dibalik ya menjadi cos Y ya. Jadi menjadi Y kuadrat cos Y plus C cos Y yang dibagi 1 plus sin Y gitu ya. Mungkin bentuknya lebih sederhana. Oh, berarti dibalikin ke bentuk yang tadi, yang 1 plus sin Y per cos Y itu ya, Pak? Iya, ya. Biar lebih sederhana. Siap-siap, terima kasih banyak, Pak. Nanti saya betulkan. Iya, oke. Jadi 4 soal sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti silakan link dari jawaban tadi di posting di forum diskusi ya. Kemudian ada tugas individu yang nanti harus diselesaikan waktunya 1 minggu ya sampai pertemuan berikutnya. Jadi ini sudah pertemuan kelima, jadi masih 2 kali pertemuan lagi, kemudian TS ya. Jadi silakan ya tetap harus banyak latihan supaya nanti pada saat ujian lebih paham ya, lebih cepat untuk bisa mengerjakannya. Karena kadang-kadang kalau nggak ada pengalaman mengerjakan nanti terlalu lama mikirnya, waktunya habis ya, nggak selesai gitu. Ya silahkan kalau ada pertanyaan. Mungkin Jadi tidak untuk ada kelas B dan pertanyaan, Pak. iya, untuk kelas B dan kelas A ini selalu berbeda ini ya, satu yang kalau kelas A-nya luring, yang ini daring. Kalau kelas yang hanya daring ini luring gitu ya, bergantian. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Oke, sebetulnya kalau semuanya daring atau semuanya luring itu ya lebih ini ya, kalau karena kalau yang misalnya yang luring, yang daringnya yang sore atau yang luring yang sore kan, kalau paginya daring, paginya luring, atau sorenya daring, ya kan harus daringnya dari kampus juga, jadi pulangnya ke sorean gitu. Ya tapi nggak apa-apa ya. Jadi memang karena
ruangnya masih terbatas ya. Jadi kita masih menunggu gedung yang sedang diselesaikan, ya, tapi sementara pakai loreng daringnya. Oke, sudah cukup ya, nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri untuk kuliah hari ini. Jadi tetap semangat untuk berlatih karena sudah mendekati UTS ya. Ya, kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.